Saking aku lompat, saking takutnya ngeliat mama, makanya sampai lu kenapa gitu, sampai lari-lari, itu tuh anak gak keinjek lu kata dia gitu. Enggak, ini nih tadi ngeliat apa itu, ngeliat tadi di situ kayak ada yang nongol-nongol, yang di atasnya nongol apa namanya gitu kan, nggak bisa nyebut pocong lagi, kayaknya ribet banget ngomong pocong tuh ribet gitu. Masih kayak habis Isya. Itu masih nggak serem ya, jam-jam segitu masih sore ibaratnya. Masih sore, itu buka pintu, itu melongin muka, tangan begini, pocong begitu tuh. Iya. Melongin muka, lu begini gerak gitu tuh. Kalau ini baru hancur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa nih, hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menempati salah satu rumah di daerah Subang. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Mbak Ara nih. Halo Mbak. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Mbak, ini kan nempatin salah satu rumah ya Mbak di daerah Subang. Itu rumah siapa tuh Mbak? Itu rumah ini kakek mertua. Itu lagi nginep. Oh nginep? Nginep, itu lagi nginep. Oh itu berapa hari Mbak kalau boleh tahu? Itu sampai mau semingguan lebih deh, sampai kakek nggak ada. Oh emang pas kesana ya kakek udah? Kakek emang udah lagi sakit. Lagi sakit ya? Pas banget lagi sakit karena emang udah ngawur. Oh oke. Makanya kita diminta untuk datang semua. Itu tahun berapa Mbak untuk kejadian itu? Itu 2017 atau 18 gitu pas wafat kakek tuh. Lupa, 18 kalau nggak salah, ingat 18. Berarti semua keluarga ke sana ya? Alhamdulillah udah keluar, udah datang duluan, makanya kita belakangan dikasih tahunya yang di sini yang di Tambun. Oh iya. Oke, berarti tadi kan seminggu di sana nih ya? Iya seminggu. Itu kira-kira berapa banyak orang nih yang ada di tempat ini tuh waktu seminggu itu tuh? Itu dari ya nggak banyak sih, cuman ada yang sebentar aja sih. Oh. Nggak nyampe seminggu, kalau aku doang ya sampai seminggu tuh aku sama dari adik-adik nenek ada. Nah, itu semua orang yang di situ ngalamin juga sih kejadian horornya? Sama, semua sama. Sama. Emang berarti emang rumah ini yang horor nih? Memang horor karena di belakang mungkin ada kebun. Pernah diceritain deh gitu. Pokoknya dulu pernah ada orang yang pernah tempatin rumah, cuman itu dihancurin. Oh. Mungkin karena memang udah ngeliat orangnya udah nggak ada kali ya, jadinya ya udah dihancurin. Oh, semenjak itu baru ada teror. Baru ada kayak gitu-gituan. Oke. Berarti untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu Mbak ya. Oke nih, bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Mbak Ara, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak, langsung aja kita mulai ceritanya. Kisah Tengah Malam dimulai. Pas banget di tahun 2018 itu dikabarin sama nenek sama kakek, soalnya kakek tuh udah ngawur, emang udah berapa bulan itu memang sering sakit-sakitan mulu, kayak udah ngawur juga sih, dari situ udah ngawur, udah benar-benar yang ngaco, maunya jalan keluar, nyamperin kayak ke makam, kayak apa gitu, dan kadang suka ngomong sendiri kayak gitu-gitu. Makanya kataku, yaudah deh mah kita mendingan ke sana, takutnya kakek kita nggak ada umur. Mendingan kita kesana semua. Akhirnya kebetulan juga suami kan libur sama minta izin dari sana, alhamdulillahnya dikasih. Akhirnya kita berangkat pagi tuh. Kita berangkat pagi sampai di sana itu sore mau menjelang maghrib. Itu juga baru datang aja kita tuh udah disengin. Kirain kita tuh singkong yang lagi sakit gitu kan. Memang katanya sakit, tapi kok dia duduk di teras gitu. Kok ngapain di sini? Kita gituin kan. Dia diem aja tuh duduk kayak gitu. Sama si mama di bang, udah kalau manggil kan babe tuh. Udah be, masuk aja apa di dalam, ngapain di luar, dingin ini udah mau maghrib gitu. Nah dia masih diem, akhirnya kesel kali cucu-cucunya. Udah akhirnya digotong bawa masuk ke dalam, ngeliat lah di dalam ada yang lagi duduk kayak dia juga. Lihat kan diangkat, ini pegang enteng. Kan iseng ngiri deh kalau baru datang kayak gitu, langsung
tadi yang kita gotong siapa Pin gitu, ngomong sama adik abangnya yang sebelah kan, kadang gotong berdua tuh angkat. Nih tadi pasti kita megang dia ya gitu, megang gitu, tapi kok kungkungnya di itu gituan tuh. Nah kenapa sih kata nenek, lah orang mbak lu ada di sini dari tadi nungguin lu pada, ini aja dari tadi gue kesel ngomong mulu. Mintanya juga bukan anak-anak yang masih hidup, atau kayak cucunya, atau ponakannya atau gimana yang masih hidup. Yang udah meninggal aja disebutin. Dia minta buat datang tuh. Lagi ini akhirnya kita istirahat semua. Ketemu deh sama uwa-uwa, sama tante, sama om gitu kan. Semua kita kan datang tuh, kita salaman dulu lah kayak gimana. Pada sehat apa gimana pagituan. Gak lama kita istirahat malam. Itu posisi pas banget mau istirahat tidur. Aku emang bawa bayi tuh, bayi usia 7 bulan. Kalau bayi kan biasanya apa sih namanya kayak sawan ya. Suka nyiumnya lebih mangsereng banget. Kalau nyium-nyium yang bau-bau ada ini atau apa gitu kan suka bawaannya kayak nangis atau kadang suka bengong sendiri gitu. Diajak ngomong nggak nyautin gitu. Nih anak emang lagi tidur suka nangis mulu. Biasanya anteng. Duduk anteng, mau digendong-gendong anteng, diajak bercanda anteng, lagi makan anteng kayak apa. Ini mah enggak. Dikasih makan kayak pengen gitu, pengen muntahin. Dikasih susu biasanya minum blek-blek betah gitu kan, karena dia udah nggak ASI jadi pakai botol kan. Itu enggak mau digigit-gigit kayak orang apa gitu, ditarik kayak orang yang biasanya nggak betot botol. Ini nggak betot botol. Gigitin, emang nih anak kenapa sih kata Bang itu, ada apa gitu, diliatin. Capek kali habis baru jalan yang kemarin, baru nyampe, baru berasa kali nih anak jadi badannya mewek mulu gitu. Udah biarin ntar emak urutin gitu kata nenek kan. Akhirnya diurut temen nenek, dipijitin apa gimana. Enggak kenapa-napa nih anak, capek doang kali, biarin aja. Tapi di situ nangis mulu tuh tiap malam. Lagi baru berapa hari ini nih, pas baru kita nginep udah berapa hari tuh belum ada iseng-isengan. Biasa-biasa aja deh gitu. Kadang yang disengin saudara-saudara yang lain. Suka bilang kadang, itu tadi di belakang lu lagi ini ya gitu, nanya sama yang lain gitu, lu tadi lagi di situ ngapain om, gue tadi di sini gitu. Kadang suka diliatin, nampakin saudara kita lagi yang lain gitu. Menyerupain ya. Kayak menyerupai gitu. Kalau saudara-saudara seringnya digituin. Bukan yang nampak kayak yang ini kita nih. Kalau kita mah lagi mau ke kamar mandi nih Bang, lagi mau kamar mandi tuh aku posisi mau kamar mandi itu muka ditampakin. Aku yang biasanya orang yang nggak penakut, ngelihat itu bener-bener kaget, aku langsung ngibrit. Untung itu anakku yang lagi geletak di lantai, lagi tiduran. Untung nggak keinjek tuh. Saking aku lompat, saking takutnya ngeliat mama makanya sampai, lu kenapa gitu, sampai lari-lari. Untung tuh anak nggak keinjek lu, kata dia gitu. Nggak ini nih. Tadi ngeliat apa? Itu ngeliat tadi di situ kayak ada yang nongol-nongol, yang di atasnya nongol apa namanya? Gitu kan? Nggak bisa nyebut pocong lagi, kayaknya ribet banget ngomong pocong tuh ribet gitu. Ini ada yang atasnya nongol-nongol, yang goyang-goyang di atas gitu. Hah? Nongol-nongol di atas. Nah, di situ nenek langsung bilang, nah dia lagi yang iseng katanya gitu. Udah jadi kalau dia kalau dia nongol gitu, kalau dia nengokin muka atau kayak gimana nggak usah diliatin. Udah biasa aja kata nenek gitu. Dia memang udah kayak begitu. Gitu maksudnya apa sih Nek? Aku bilang, jangan aneh Ra, di sini mah tempatnya si ini mah suami lo di sini mah memang kayak begini gitu kakeknya. Jangan takut ya, nih gitu kan udah sering kesini juga kata dia gitu. Dari zamannya itu masih kecil si Hana nih gitu. Iya tahu, tapi kan nggak kayak gini. Aku bilang ini kenapa ada kayak gitu-gituan sih mah di kamar mandi? Ada yang macam-macam nggak di kamar mandi kayak gitu, kayak bikin apa gitu-gitu. Nggak pernah ngasih gituan. Malah nyuruhnya tuh pergi. Pulang, udah pulang. Di sini udah bukan tempat lu, udah pulang. Tempat lu udah kagak ada di sini. Sering gitu sama nenek, tapi kagak nyautin. Kakek sampai kadang suka kalau lagi malam, kalau kakek tuh bukannya marah-marah. Kan kalau orang yang udah ngawur kan biasanya kesenggol dikit marah, ngambek apa gitu ya. Kalau dia mah enggak, dia banyak kan bengong, suka ngomong sendiri. Kayak ngobrol gitu. Makanya kadang kalau malam nenek tuh suka takutnya begitu. Makanya mungkin langsung minta buat ada datang semua, kan kita semua kayak ginian buat ngelihat, takutnya kakek udah lewat, takutnya bukan nama setan ngomongnya, takut sama malaikat gimana. Kan iseng tuh, makanya dibawa ke siniin. Tanya tuh sama Kong tuh, Kong aku mau nanya dong, bang gitu. Masih nyautin, ini masih apa, kata dia. Kong tadi ngobrol sama siapa? Sini duduk Ra, sini, digituin sama dia. Kenapa? Sini, ntar juga datang, digituin. Datang siapa Kong? Udah duduk sini. Duduk aja, ntar juga ada, kata dia gitu.
ih tadi dulu itu si Putri takut nangis. Aku bilang, aku cuma nanya tadi ngobrol sama siapa. Tadi aku nggak sengaja mau ke kamar mandi, ngeliat engkong tuh lagi ngoceh-ngoceh sendiri, ketawa, cengir gitu. Kayak orang lagi, temennya lagi cerita lucu gitu, gimana sih? Ketawa-tawa sendiri gitu. Aku posisi kan dia sendiri di situ. Makanya kataku, ih, coba dong kasih tahu siapa. Ngomong gitu, ada siapa sih? Ntar ada siapa? Perasaan Uwa nggak ada yang pada kesini, Uwa pada di atas no, ada yang pada di itu tuh di halaman depan, sama di ruang TV no, pada gituan. Aku bilang gitu, pada lagi geletak-geletak tidur, Uwa sama ini yang lain. Aku bilang gitu, bukan, ntar ada, cakep banget ya, gitu, sampai gitu banget, cakep banget mulai gitu. Iya, tapi siapa? Aku bilang gitu, udah duduk sini, disuruh duduk tuh nunggu tuh. Ada kali 5 menitan duduk di situ. Kayak hawa tuh kayak panas. Gimana sih kalau pernah kali Mas kalau itu pernah ngalamin nggak? Kalau dilewatin setan. Oh, tiba-tiba kayak panas gitu ya? Kayak panas merinding gitu, tiba-tiba kayak suwir gitu angin gitu kayak gitu. Iya. Itu ada tuh. Tiba-tiba lewat gitu, pres gitu langsung kadang, aduh kok kayak geli gitu ginian, ada kayak merinding kedinginan gitu kayak orang kedinginan. Ya, aduh apaan nih kataku bang. Udah itu ada no depan lu kata Kong. Lo mau kenalan kata Kong digituin. No ada orangnya di depan. Depan mana? Aku bukan depan muka. Aku ngeliatnya ke luar gitu begini. Ke teras gitu luar. Kong bilangnya soalnya di luar bukan di depan lu ini nih gitu. Ke depan lu. Cuman dia bilang depan. Ngomongnya depan. Makanya aku nengok ke keluar kan. Bukan ke depan sono. Ini udah depan muka lu. Ya Allah kata Kong digituin. Itu depan muka lu kagak kelihatan. Geblek aja kali itu lu dicium lu. Kata dia digituin kan. Apaan sih Kong kagak ada. Mana sih Kong? Aku bilang kayak gitu. Udah deh lu kagak sama dia. Kong tuh langsung ngomong sama yang depan aku ini yang gak aku lihat. Lu kasih lihat cucu gua. Dia mau tahu lu. Disengin tuh. Cucu gua mau ngeliat lu. Udah, jangan sama gua doang, kata Kong. Dan Kong ngomong sama siapa nih? Wah, merinding deh kata Kong begitu. Gua yang bukannya orang yang pernah berani, jadi iseng gitu kan. Gua, Kong, tak dulu, ini sama siapa Kong? Ngomong gitu. Udah, ntar aja. Dia bilang, ntar juga ngeliat, apa gitu kan. Ntar ngeliat, ya, ini mau urusan yang gak beres nih kata aku, udah kayak ginian. Balik, udah deh Kong, aku mau ke si Putri, bilang kayak gitu. Ya udah beneran lo nggak mau kenalan ini, dia mau kenalan nih kata lo. Ntar katanya ntar diliatin, ntar juga diiniin kenalan ketemu kata dia gitu. Ya udah iya aja aku bilang iya deh ntar iya, aku gitu deh balik ke belakang. Nanya tuh sama ibu, Bu, Engkong tadi ngeliat Engkong ngobrol nggak sih, ngomong gitu. Kagak ada Ra. Engkong lu tuh udah error digituin kan. Engkong lu tuh udah ngaco, jangan diajak ngomong sama gilanya digituin kan. Bukannya gila Bu, tadi dibilang katanya di depan arah ada orang, dia mau kenalan gituin. Hah? Depan orang siapa? Cewek cakep atau cakep? Ngomong cakepnya buset gimana sih kok itu kalau Engkong kan kalau ngeliat cewek cakep kayak gimana sih Bu, ngomong gitu. Ini banget, jeli banget gitu. Ya udah diemin aja, jangan-jangan ngeliat yang macam-macam katanya itu. Jangan yang lu lihat tadi kali itu yang lu teriak-teriak lari sampai mau nginjak si Putri digituin. Iya ya, jangan-jangan yang begituan aku bilang gitu kan. Iya. Jangan-jangan yang begituan nih ngomong gitu. Udah jangan diinin deh. Kita kan di sini mau jagain Engkong, mau ngeliat Engkong, takut Engkong lu udah lewat katanya gitu. Jangan yang bikin orang iseng apa udah tahu gue penakut ngomong gitu, malah ngisengin gue. Ya udah. Kita istirahat, tiduran, itu tuh kejadian gitu tuh sering banget ada yang tak-trok tuh. Ada kamar kosong gitu yang udah nggak dipakai, benar-benar udah nggak dipakai, itu udah ada barang-barang bekas gitu. Itu ada beda 1, 2, 3 deh. Kamar aku tidur, terus sebelah sini tuh ada 2, ada 3, sebelahnya baru kamar dia. Kamar yang kosong gitu tuh. Cuman kayaknya kedengarannya kenceng. Kan sebelah pada tidur, siapa yang malam-malam ketok-ketok? Ngotok-ngotok kayak orang lagi ngotok paku gitu, masang paku kayak gitu kan. Ibu kan sampai kesal, Bang, siapa sih ini malam-malam masih ngetrok, dilihat-lihat pada tidur Bu, itu pada gelap lampu. Siapa yang ngetrok-ngetrok? Nggak tahu, dengerin lagi tuh. Akhirnya sama saudaraku tuh, aku manggil dari saudara ibu kan, yang ponakan dari ibu tuh, dia temenin gue yuk, mana teh? Katanya gitu. Tuh gue denger suara ketok-ketok dari tadi di kamar. Iya kedengeran dari kamar aku juga, kata dia gitu kan. Juga berarti. Ada yang denger kata gitu, denger juga. Kirain aku mah kamar ini yang ada Uwa Ita kata gitu. Kirain ininya si Om A tuh kali ngetok-ketok apa, aku pikir gitu. Lu denger juga berarti? Denger. Orang di dalam pada ngoceh, pada marah-marah, orang mau tidur ketok-ketok. Ini deh teh, lihat dulu yuk. Takutnya bukan kamar sini sono kan emang tembok tipis gitu. Nah iya.
Inian kayak orang bilik zaman dulu kayak gitu, tipis kan. Dilihat ke ujung, akhirnya kita lihat ini kan kamar kosong. Nah ini kan siapa yang ngisi namanya gitu. Ini kamar harus diisi kan udah enggak, dari zaman kita sering kesini juga udah kagak ada yang ngisi teh, kata dia gitu. Iya sih gue juga tahu, aku bilang. Nah itu siapa yang di dalam? Bocah nggak pada di sini, anak-anak muda gitu yang masih pada muda, pasti pada mau main kayak Mobile Legend atau apa kayak gimana gitu kan? Nggak ada di situ. Cari ke kolong-kolong, takut pada ada yang ngumpet apa gimana, apa ginian, dicari-cari di pinggir deket lemari apa gitu, nggak ada. Siapa di sini? Udah gitu posisi kan mati, lampunya dimatiin, nggak ada orang sama sekali. Lagi buka lemari, buka jendela, lagi buka lemari. Si ponakan aku ini nih lagi buka, teriak sampai ngegubrak pingsan, udah kayak orang kejang. Iya. Kayak orang kejang itu teriak tuh kayak gitu. Nah, aku bilang, lu ngapa? Aku bilang kayak orang kayak mau masuk gitu, kayak orang udah mau masuk kayak pemasukan kayak gitu kan. Cuman dia inian teriak tuh masuk tuh. Pas ini aku teriak ibu kan, bu tolongin bu, ini si Mila kayak gitu. Si Mila ini kenapa nih kata gitu, udah kayak orang apa sih, kayak orang kejang, ayan apa gimana gitu, aku bilang gitu. Ya pencetin biar bangun apa gitu. Tetep aja masih nggak lama dia duduk, mata merah tuh pas saya posisi kayak gitu. Nggak tahu, ngeliat kaget kan, bilang lu ngapa tabuk tuh sama aku tuh pipinya. Lu bilang istighfar, lu jangan kayak begini, mata lu kenapa itu begitu perih, kenapa lu kelilipan. Aku buka itu karena debu, aku mikirnya karena debu, buka begini mungkin brek jadi gitu kan, merah begitu doang posisinya. Nah dia langsung ucap, dia bilang itu yang di sana lu rapihin lagi. Yang di sana dekat ada pohon-pohon banyak dulu, lu rapihin lagi. Kalau emang masih itu belum beres, gua nggak bakalan kemana-mana. Dia cuma ngomong gitu, apaan sih ngomong gitu, Mil, ngomong yang jelas apaan, beresin apaan. Gak ada yang ini, lihat sama Uwa yang bisa tahu kayak gituan kan. Dia bukan si Mila, dia mau orang yang lain. Maksudnya Uwa ngomong gitu, tuh ingat gak dulu ada rumah yang udah kayak rapuh gitu kan, yang dulu dihancurin bareng-bareng sama warga situ. Karena memang pernah nemuin dia udah meninggal. Di dalam rumah itu? Di dalam rumah itu nggak ada yang tahu, karena memang dia memang hidup udah sendiri. Sendiri. Tadinya sama suami berdua. Suaminya udah meninggal, dia tinggal sendiri. Apa-apa sendiri, keluar masuk. Jadi sama kayak tetangga tuh kurang. Kurang sosialisasi. Kurang. Jadi ya karena dia mungkin sibuk kerja kali ya. Orangnya getol banget kan, katanya getol banget kerja. Jadi udah keluar masuk aja gitu. Nggak lama inian dari warga sana memang sama nenek atau ongkong yang dulu masih sehat. Pernah ngeliat itu, emang nenek bilang pernah nggak sengaja nyium kayak bau. Karena kan emang pintu belakang dia sama pintu aku yang dapur nenek ini kan nggak begitu jauh. Bau tuh kata nenek, sering bau nyium kayak bau bangke. Kirain bau bangke tikus doang, bangke kayak kucing apa gitu, bangke binatang kayak gitu. Tapi kalau lama-lama baunya emang serangnya yang beda kata nenek. Nah, akhirnya nggak lama warga yang lain juga nyium, ternyata benar udah busuk, udah banyak belatung. Gak ada yang tahu berarti itu ya? Nggak ada yang tahu sama sekali. Makanya sama nenek, ya emang dia mah siapa sih namanya tuh, orang Jawa sih itu, si Budeh apa gitu namanya itu. Emang dia tuh nggak pernah ngobrol sama orang. Jangan karena sama orang yang jauh dah, yang deket kayak nenek ke belakang sering jemur baju begini aja kagak pernah disapa kata nenek gitu. Keluar cuman udah dia ngejemur aja, udah ngeliatin doang, udah masuk lagi, dagang lagi, kayak gitu-gituan aja. Udah pergi, udah pulang dagang, pulang lagi, masuk aja, nggak ada. Ini kadang kalau iniannya tuh bener-bener iseng deh gitu, dia minta buat dibenerin lagi. Nggak mau tahu ya, karena udah bangke. Karena sekarang kalau misalkan masih berdiri, siapa yang nempatin ya? Mungkin dari warga situ atau RT RW apa gimana ya, bagus kan, mendingan dia udah dipapras rapi kayak gituan. Makam juga kan nggak pakai bayar siapa-siapa, udah enak lah gitu. Dia udah tinggal wafat dikuburin, enak gitu di tempat pemakaman. Ini aja dihancurin, dirapihin doang, dipapras. Itu pun juga kan permisi kita, kata nenek. Tapi kenapa habis semenjak itu dihancurin, ada mulu nih digituin. Ada kayak gini-gini nih. Lah iya. Yang kadang kong lu suka ngeliat ada cewek merah atau kadang gitu. Cewek lewat gitu-gituan. Cewek lewat baju merah, bukannya nangkring. Lewat gitu baju merah, ntar ada yang kayak pakai kerudung tuh rapi ke orang zaman dulu, bawa bakul begituan. Suka pada lewat kayak gituan. Abis kejadian itu semua tuh gituan, karena Bude kan emang jualan itu.
jualan iya. jamu. Udah tuh jualan jamu, kalau Pak Dehnya bakso. Makanya kata nenek, ya iseng deh nih kalau orangnya, apalagi meninggalnya kita nggak tahu nih meninggal sakit apa gimana gitu, atau diisengin orang apa gimana kan kita nggak tahu. Jadi gentayangan apa ini karena nggak wajar gitu. Nenek jadi iseng mulai dari kejadian itu tuh. Lagi malam, pas banget, udah jangan iniin orang ini deh, mending istirahat, udah biarin aja, kata nenek gitu kan. Nggak apa-apa lah, lagi juga dia nggak bakal ganggu-ganggu lagi kok, udah biarin. Makanya sama nenek dibilang dari pintu belakang, jangan gangguin, cicit gue sama cucu gue lagi pada kesini, lagi ngeliatin engkongnya udah inian, udah error kayak gitu. Tolong ya, tolong Bude, jangan ini. Kalau emang mau ini mah udah biarin aja, nggak apa-apa. Mau datang mau duduk apa gimana nggak apa-apa, tapi jangan iniin. Ya, jangan ganggu gitu nama nenek tuh, diomongin gitu. Emang nyangkut ya nek, setan diajak ngomong kayak begitu. Ya udah kalau masih mau diliatin mulu mah katanya gitu. Ya kita mah di mana-mana kudu permisi digituin sama nenek kan. Ya udah deh nek, biarin kataku gitu. Kayak kita pada tidur istirahat, kejadian itu tuh ada terus. Kalau malam tuh suka kayak orang lagi apa sih, kayak lagi ngisi ke botol. Oh, oke. Kayak nuang-nuang gitu. Di dapur tuh kita denger di dapur. Kayak ada orang yang lagi nuang apa sih, kayak bekas jamu dituang ke kanan ke kiri, kadang ke gelas kayak gitu, kayak orang yang lagi beli gitu, kayak bunyi kelentang-kelenteng botol tuh apa sih, kayak tabrakan gitu. Iya. Suara begituan, ngeliat nenek di dapur ngapain jam segini, kata gue gitu. Kadang aku emang tengah malam kadang bocah kan suka bangun, minta bikin susu lah atau apa gitu kan, kedengerannya kayak gitu. Ini kataku, gue isengnya takutnya kayak kemarin lagi nih, aku bilang kayak gitu kan. Tapi enggak lah, ini mah kayaknya nenek nih, ngapain nenek malam-malam ini, apa iniin botol gitu di kulkas kali apa, aku bilang gitu. Ngeliat ke dapur, ngeliat nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, cuman bunyi kelontang-kelontangnya kedengeran. Oke. Kedengeran tuh kelontang-kelontang itu. Nah, ngeliat kamar nenek ada di samping engkong gitu. Bangunin nenek, sini deh nek, denger deh nek, apaan? Ini kayak ada suara lontang-lontang ini, botol ini, kata gitu. Udah paling si Mbak Yu gituin. Nyebutnya Mbak Yu. Mbak Yu. Kalau nggak Mbak Yu Bude gitu. Kalau nenek tuh suka begitu kan, Mbak Yu paling juga si Mbak Yu gituin. Mbak Yu maksudnya yang tadi sore nenek cerita ngomong itu kan, aku gituin. Iya, siapa lagi? Udah biarin aja. Nah, orang dapur sama ini kita deketan, kagak jauh, mau gimana sih? Kata dia gitu. Ya, tapi enggak, udah jangan dideketin, kata dia gitu. Ya orang mau ke kamar mandi nih, kan dapur sama kamar mandi deketan. Tuh kalau dia nongolin di situ, toto diguyur sama jamu, gimana? Aku bilang gitu. Enggak, udah sana. Datang, udah aku, ya udah deh tuh liatin bocah dulu mah bentar. Memang pada tidur soalnya, aku bilang gitu kan. Aku ke belakang tuh akhirnya tuh. Sambil inian ngomong tuh, jangan ganggu ya, kamar mandi mau kencing, aku bilang gitu itu tuh. Lewat lagi masuk kamar mandi, masih aman tuh, udah tuh pipis kamar mandi. Keluar pintu kayak orang nggak bisa dibuka. Dikunciin. Kayak dikunciin, kayak aku bilang gitu, di luar jangan pada iseng apa, gue mau habis kencing ini, lu kalau mau gantian ketok aja, bilang cepetan apa di kamar mandi gitu. Ini dikunci, kayak dikunciin gitu. Pasan ini kok udah buka, nggak ada lagi kunci, kataku. Dilihat di lubang bawah kan emang kelihatan kalau ada orang atau apa gitu kan. Nggak ada bayangan ini gitu loh, nggak ada. Duh, kataku, apaan lagi nih, kataku, jangan iseng dah nih. Kalau bang buka pintu, bobrok muka tuh rambut kayak berantakan gitu, baju pakai baju zaman dulu. Kayak baju apa sih kalau orang dulu tuh, baju gitu. Kebaya. Kebaya. Nah, kayak kebaya, bawahnya tuh masih pakai kain. Kayak bener-bener untuk tukang jamu. Rambut gitu, dia lagi berdiri di depan pintu kamar mandi. Berdiri tuh, lagi nyisir begitu tuh, lagi begini gitu tuh dia di depan aku. Sebaju mundur pintu kebuka, kelihat dia kan. Refleks langsung tutup pintu lagi akunya. Ya takut orang pas di situ. Dia posisinya lagi ngadep belakang, pintu kebuka, langsung ngadep ke depan. Nyisir rambut lagi gini, dipegang rambut gitu, dipegangin gitu, dia nyisir gitu kan. Astagfirullahaladzim, aku langsung nutup mata, tutup bodo amat tuh. Batang pintu patah apa gimana bodo amat, yang penting ketutup dulu deh gitu kan. Aduh, Bude jangan ganggu kayak Bude, gue bilang gitu kan. Iseng nih Bude, teriak-teriak tuh, wah tolongin apa ini, tolongin, gue iseng nih di sini ada ginian, gue bilang gitu. Ada lari tuh dari ini kan. Terus si Clara kenapa tuh di kamar mandi tuh, preset kali dia gitu, pada mikirnya gitu doang kan. Buka tuh, kak udah buka kak, kenapa pintu? Ya tapi lihat dulu di luar ada siapa, kagak ada siapa-siapa kak, gituin.
buka pintu, akhirnya aku lepas tuh pegangan, karena aku pegangin kan, saking takut aku pegangin tuh batang itu ada tuh ngejebret itu, lepas buka, ngeliat celingak-celinguk dulu tuh akunya, ya Allah ngeliatin siapa sih gitu kan, tahu kamu tuh ngeliatin siapa sih Ra, gitu sama Bude sama ini kan, tadi di sini ngeliat cewek, udah begitu, cewek cakep banget, aku bilang, cewek cakep nggak serem, cuman kan iseng orang lagi nyisir gimana sih, lagi nyisir kayak begituan, orang di rumah. Masalahnya tuh kayak tante atau wa atau gimana tuh nggak ada yang pakaian beginian. Kita kan orang Sunda, pakaiannya pakaian orang Jawa kayak begitu, pakai baju orang, pakai orang mau jualan jamu. Ini nggak ada dari tadi juga tuh. Si Ridwan duluan nyampe ke sini ngelihat kagak ada siapa-siapa, orang dia yang denger duluan lu teriak-teriak katanya gitu. Tapi nggak ada orang di depan. Orang dia mau buka pintu katanya susah dibuka. Ternyata lo pegangin takut dia masuk, aku bilang gitu. Mana ada setan mau nggak lu tutup juga dia bisa nembus begitu kalau emang beneran setan. Kata beneran di sini ngeliat beneran ada, aku bilang gitu. Kenapa jadi ganggu kayak begini sih mak, ngomong gitu tuh akhirnya tuh. Dia ngisengin mulu, ini kenapa ngisengin ke si Ara mulu sama yang ini gitu, yang lain mah cuma ditak-tak suara berisik doang kayak ginian. Si Ara mah diliatin banget mulu kayak gini. Dia punya bocah. Emang itu kepengen kali tuh mau bocahnya, makanya dia ngisengin si Ara, dia gimana digituin. Enggak mak, kali jangan kayak gitu kok mak. Si Putri takut inian bang gitu. Ya enggak, dan nenek itu di keluar, akhirnya aku benar-benar keluar, balik tuh minum sampai gelek, sampai iseng banget, bener-bener ini banget kan, udah minum, ngelihat bocil kagak ada orang lagi tadinya aku tinggalin doang sebentar, kagak ada. Emang lah bocil sama siapa, kata gitu, bapaknya kata gitu, dibawa keluar. Ngelihat lu teriak-teriak takutnya di mana orang pada mencar kan, kedengarannya ada yang denger di kamar mandi, ada yang di mana gitu. Kagak, pas ngeliat kagak, bapaknya nggak bawa. Lah bocil di mana? Gitu. Enggak lah, adanya di teras depan, masa lagi ngegeletak pakai kain. Rapi nggak digeletak asal ngegeletak di gimana sih ke orang jahat gitu deh gitu. Dia mah enggak. Rapi pakai kain gitu, udahnya ditidurin gitu, ada tidur, lagi pulis tidur. Waduh, ada alas ya tapi? Ada alas, pakai kain di atasnya ditutupin pakai kain lagi, gendongan zaman dulu. Iya. Kayak gituan di situ. Nah, main kataku, nah ini kok bocah di teras depan nih, pintu siapa yang buka? Ada suami kan sampai kaget juga. Lu kali tadi bawa nggak? Enggak mak. Ini aja lagi nyari si Ara di mana? Kata dia gitu. Kayak bini lu di kamar mandi, bukan di teras depan. Kagak kedengerannya nyampe ke sini gitu kan. Ada suara kata dia gitu. Pas dilihat ternyata kagak ada. Lah bocil kira dibawa sama lu, orang dia aja nyariin gitu. Lah ini ada di depan mak kata gitu. Di depan dari sana anakku yang aku bilang yang prematur ini nih, si Hana ini dari jauh ngomong, mama tuh di ujung ada yang dada-dada sini gitu, kayak ada yang manggil gitu. Aku dipanggil mah, sono mah, kata sono apa sini, maksud aku tuh sono, kata dia gitu, ngomong gitu kan, maksudnya aku sono mah, lihat tuh di jam berapa, jangan main. Aku bilang bukan mah, mama cakep sono, kata dia gitu kan. Di mana sih gitu kata nenek. Lu nek, ya Allah itu mah tempat yang udah pernah dipapres rapi, gituin. Rumahnya si Bude itu. Cuman kan di situ nggak ada rumah. Tapi anakku yang ini ngeliatnya itu rumah enu, gitu kan, ngomong rumah itu tuh cantik gitu ngomongin gitu kan. Aku dipanggil suruh sini, gitu dipanggil lu giniin tangan gitu. Ya beneran anak, aku bilang gitu. Iya bener. Bener-bener ini, iya beneran. Yang mana coba tunjuk yang benar gitu, nama nenek kan. Dia tunjuk tahun bener, nunjuknya begitu. Pas buat posisi yang dulu rumah berdiri. Karena samping kan kebun, sini kebun, sini ada rumah tengah gitu kan. Dan kalau yang ini kan emang udah banyak pohon-pohon, udah banyak ditebangin sama nenek kan inian. Semenjak itu meninggal juga itu dirapihin semua, dipapras gitu kan. Jadinya nggak inian. Udah di situ ditunjuk kata, ya Allah. Mau ngapain sini si Bude, kata nenek kata gitu, nih anak masih digangguin aja kayak begini gitu ya. Udah lama kita dari situ langsung bawa tuh bocah, kita bawa semua, dari si bocil juga dibawa masuk, lagi anak-anak tidur nangis, tiba-tiba ada di kamar yang aku bilang kamar kosong ini. Ada di kamar kosong itu tuh. Kita kaget kan, orang tadinya lagi nangis, tadinya ada posisi di samping lagi nangis, kita kasih susu diam, tidur lagi, kita tidur lagi gitu kan.
Tadi nangis karena dia apa? Kalau dia tuh demennya tidur merosot gitu ke bawah. Akhirnya udah dikasih susu lagi, diem gitu. Kadang gantian papahnya yang ngasih susunya gitu, tangannya gitu kan. Nggak lama ini udah kok suara kagak ada gitu. Kemudian pas di kamar mau keluar, mau bangun, mau ke kamar mandi, dia manggil. Papa kasih tahu tuh, bangunin aku suami. Mah, itu si Putri dibawa siapa? Katanya gitu. Dibawa nenek, tidur di kamar, apa gimana, dibawa ke nenek ke sono, di kamar sono gitu. Dibawa, enggak, dari tadi kan ngasih susu, kan tadi juga kamu ngasih. Aku juga ngasih dari tadi. Aku aja tidur nggak pules-pules, ini tidur masih gini-gini aja gitu. Dilihat beneran nggak ada, Mak. Ini di bawah sini, aku bilang gitu kan, di sini gitu. Kok tadu kok nggak, kaget kan, langsung lihat ke bawah. Iya, kok nggak ada sih, Pak? Kan tadi dibilangin nih anak kagak ada, dari atas di pundak nyampe ke bawah nggak ada. Waduh. Biasanya kan dia masih ngegeletak, kadang di belakang bokong, bokong bapaknya, kadang bokong mamanya, kadang juga suka di selipan kaki mamanya kalau lagi nekuk begini dia ada di bawah gitu. Suka tidur kayak gitu. Ini nggak ada. Pindah ke ini kali, itu ke atas deket si anak kali, ngeliat begini gitu kan. Nggak ada. Itu siapa juga yang mindahin ke situ digituin. Dilihatnya nggak ada, dengar suaranya baru tuh di kamar sebelah. Ada kayak suara yang kayak lagi di apa sih, diajak bercanda gimana sih? Tawa-tawa gitu? Iya, kayaknya macam kalau bayi kan caca gitu kan, caca gitu-gituan gitu tuh. Masih 7 bulan kan usia dia. Makanya kataku tuh kayak di ini nih Papa, kata gitu, keluar dulu yuk, bilang gitu. Keluar kan sama suami berdua ngeliat itu ada di kamar itu. Kamar ini bukannya ini kan, aku bilang gitu. Ya, elah, ada lagi apaan lagi sini, kataku nih anak gitu. Ini anak ada di sini, diambil lagi, aku lihat, ya Allah, itu habis kalian itu di sini merah. Punggungnya? Punggungnya merah, tapi dia nggak nangis, karena habis posisi ketawa gitu, adem aja, bukan orang kayak apa sih, kayak bayi kesambet gitu, enggak. Tapi pas mau dimandiin gitu, kita mau mandiin, itu kayak ada tapak gini nih, tapak merah begini tuh, kayak orang habis ngusap gitu, kayak gitu. Turun gitu, garis begini. Atau lah, ini merah kenapa nih anak nih, gatal apa gitu. Tapi bocahnya nggak nangis gitu, kata aku bilang gitu. Nenek juga ngeliat, nah ya, ini kudu hati-hati nih Ra, katanya gitu kan. Kenapa? Ini Bude kan emang nggak punya anak, ini pengen inian, katanya gitu. Dia kan emang nggak ada, di kampung pun juga nggak punya. Dia emang di sini tinggal cuma berdua sama suami. Pernah kenalnya cuma sekedar tahu namanya siapa gitu doang kalau nenek. Sama warga sini juga cuma sekedar gitu doang. Kalau buat komunikasi atau buat kayak main bareng, ngobrol, duduk bareng kayak gitu tuh jarang. Jarang banget gitu. Makanya cuma baru tahu, iya emang nggak punya anak Bude gitu. Pernah ditanya sama nenek kayak gitu-gituan. Enggak, saya dari dulu sampai sekarang belum punya anak, apa Nek, katanya gitu. Lah emang nggak ini, kata gitu. Dari dokter, ini saya lemah gitu doang. Oh ya udahlah, tadi doain, minta diurut aja. Biasanya kan kalau orang zaman kayak sekarang masih bagus, diurut-urut aja. Tadi juga rahimnya naik gitu. Tadi juga ngangkat. Pernah digituin sama nenek. Mungkin diturutin kali apa gimana. Tapi kan namanya emang Allah beda ya. Iya benar. Ada yang bisa hamil, ada yang enggak. Kita kan gak ada yang tahu. Nyampe dia meninggal pun emang nggak hamil. Makanya kalau lagi ngeliat ada anak kecil tuh suka ketawa. Paling ketawa doang kayak gitu kata nenek. Kalau ada yang lewat atau lagi main cuman kasih sini ini gitu, ngasih kayak makanan sedikit gitu, ngasih udah gitu lewat. Bukan yang anak kecil ini doang, kadang yang udah SD kayak apa juga kadang sini nih Bude punya ini gitu. Bude punya ini makanan ini ngebagi gitu sama anak-anak gituan gitu. Karena Bude nggak punya anak kan gitu kan. Nenek baru inget di situ. Nah udah mendingan jangan lama-lama deh di sini dah katanya gitu kan. Itu belum udah tinggal berapa hari lagi mau kakek wafat tuh. Udah deh jangan inian kata gitu kan, jangan lama-lama deh, udah biarin aja engkong ntar kalau emang ini mah Allah mah kan cuma Allah yang tahu engkong lu kapan apa gimana. Biarin aja deh, masih ada uak lu di sini, lu balik aja deh duluan gitu kan, sama laki lu pulang aja, udah pulang, kasih nih anak takutnya dibawa. Diisengin gitu kan, soalnya napak udah beda. Dulu lagi yang di dekat tetangga ada yang kayak bayi umur segini itu kena tapak kayak begitu, besoknya meninggal. Digituin, gitu. Siapa kata gitu, ada. Kalau lu nggak percaya besok pagi ngobrol sama orangnya. Kalau sekarang alhamdulillah udah punya anak lagi, gitu kan.
Makanya kataku, ya udah deh Nek, iya, ntar coba ngomong dulu deh sama si Bintang. Aku bilang gitu, boleh mau pulang apa enggak nih, gitu kan. Sama ibu juga mau balik apa enggak nih, gitu kan. Ya udah, kata gitu. Pas pagi ngobrol tuh sama ibu, Bu malam kayak begini-gini. Iya, gue juga tahu, kata ibu gitu. Udah deh, mau balik apa gimana nih Bu, kata gitu. Kalau balik kasihan Ra, katanya gitu. Kita juga tanggung, kata gitu kan. Udahlah, ntar dia bentar lagi lah, kata dia gitu. Engkong juga udah nggak yang bisa diajak ngobrol tuh, udah diem mulu gitu kan. Udah males bangun, gitu, tiduran mulu, udah ada yang kayak begituan. Udah mulai nggak nyambung diajak ngomong, udah kayak apaan tahu gitu. Udahlah, biarin aja, kata gitu kan. Bentar lagi, kata gitu kan juga. Takutnya engkong nggak ada, kita balik, tau engkong udah ada kan, bulak balik capek, kata ibu gitu. Mendingan udah di sini aja dulu deh, nyampe bener-bener ngeliat engkong udah seger, udah bener beda gitu, udah nggak kayak gini lagi, Ra, ada gitu. Tapi ini bocah ini kata nenek kayak ginian, aku bilang itu. Enggak lah, nggak apa-apa, udah makanya jangan ditinggalin sendirian. Kalau lagi di kasur, udah lu di dalam, jangan ini. Ya tuh kalau aku ke kamar mandi mau digotong-gotong gitu loh, aku bilang gitu. Mau dibawa-bawa kan. Kadang kan bapaknya suka nyelonong keluar ngerokok di luar gitu, kadang gitu kan nggak megang bocah. Si Pebi Lepi atau ini kan kadang suka pada nggak mau megangin, namanya juga anak muda gitu, jarang mau, aku bilang gitu. Ya udah, kata dia, udah tungguin aja, sabar ya, nggak ada apa-apa, kata ibu gitu. Ibu aja nggak kenapa-napa, kata gitu. Jangan suka nggak apa-apa, entah kalau beneran digituin, biarin aja. Itu juga kalau diliatin ngibrit, aku gituin lagi. Kagak bakalan gue mah, kata dia. Mas sorenya ibu tuh yang baru disengin. Ibu mah bukannya di ini doang, ditarik kakinya. Seret begitu? Ditarik dari tempat, dari apa sih namanya, kayak karpet gitu tuh, tiduran di teras kayak gituan. Kebetulan emang lagi sendirian tiduran. Bu mau ikut nggak? Gitu, mau nyari kayak buah-buahan nih, mau bikin rujak, kita rujak di depan, bilang gitu kan. Udah lu aja sono yang pada ngambilin, katanya gitu. Wah lu aja masih pada tidur, gitu kan, pada tiduran di kamar, kagak ada yang keluar. Ya udah, ibu mau di sini, iya udah biarin gue di sini sama adik lo yang kecil, kata dia gitu. Udah tiduran, udah emang sore tuh, bener-bener sore kan. Nggak apa-apa nih kita ngerujak sore-sore gini, lah emang kenapa biarin, kata gitu. Enak-enak aja gitu sama yang lain, sama Uwa juga ada yang ikutan di situ juga. Lagi mau apa sih namanya, si kecil mau turun ke bawah tuh adikku yang lagi sama ibu. Aku mau nyamperin Tete, katanya aku mau ini. Tak dulu sini aja, jangan keluar, takutnya lu mah mengsong kemana, gitu. Tata lu di mana lu kagak tahu, takutnya ntar nyasar gitu nama ibu kan. Kata ibu gitu, pas lagi ini teriak ibu dari atas. Kan tangga cuman apa sih, nggak tinggi, tangga tuh cuman ada 4 tingkat gitu doang deh tangganya gitu, jadi nggak jauh gitu, bukan tingkat yang kayak rumah ini gitu kan tinggi gitu. Kalau ini mah enggak. Di ini teriak tuh kencang tuh ibu tuh teriak, tolongin, kata ibu gitu, teriak kencang betul, tolongin gitu. Ibu kenapa tuh? Lari tuh pada ngibrit, adik-adikku yang laki kan, adik iparku semua tuh pada lari ke atas. Dari situ teriak pas itu, Tete tolong Teh, ibu gerak sendiri tuh Teh, katanya gitu. Gerak sendiri apaan sih? Ibu ditarik gitu, bener-bener nyampe ke pintu itu. Nyampe ke pintu mau ke dapur. Udah kata tarik tangannya ibu, jangan inian gitu. Main betot-betotan jadinya, katanya. Dia sama bertiga gitu, tapi kencangan ke bawah. Kencangan ke bawah itu tuh, makanya kata kok, serius apa? Lu bertiga begini kagak ada tenaganya sama sekali anak laki, aku bilang gitu. Keras Teh, Tete nggak percaya, coba nih Tete pegang sendiri, kata adikku yang bontot tuh si Feby kan. Aku gantian pegang, lu harus minggir deh, gitu. Gak ada megangnya kayak gitu, bener-bener kayak main betot-betotan, kayak orang lagi tarik tambang. Udah lah, lepas aja, sakit, ini sakit banget nih, katanya gitu-gituan kan. Lepas aja Bu, udah lepas, biarin aja deh, gue mau digimanain, biarin dulu, daripada kayak gini sakit badan gue, dibetot kanan kiri, kata dia gitu. Dia agar udah turunin pelan-pelan, lepas, bener dibetot nyampe ke pintu dapur. Nyampe ke pintu dapur tuh, pas di pintu dapur jengkangin suruh duduk. Inian tuh ibu kayak orang apa tuh ngacak-ngacak rambut tuh. Langsung ngomong, cepetan, rapihin lagi nggak? Minta rapihin lagi. Rapihin lagi, cepetan nggak rapihin? Gitu. Kalau kayak begini saya mau di mana? Tadi gitu, gitu-gituan mu tuh cak-cak gitu. Ya kata nenek tuh bener, ya si Bude lagi nih, kata gitu. Udahlah, mendingan ngomong sama RT dah, sama RW, bilang bangunin lagi lah, rumah agak kecilan gitu di situ, buat inian gitu.
enggak mah bakal kayak begini mulu. Soalnya bukan nenek doang, kadang kalau tiap malam juga dari tetangga yang lain juga kena kayak begini. Paling kalau lagi kayak nenek belanja kayak apa kayak gitu-gituan tuh, mak malam ada kayak gini, mak malam kayak gini nggak mak, gini-gini nggak mak, gitu-gituan kan suka cerita gitu. Iya malam begini ya, nonton tuh kayak nemenin nenek belanja pas lagi itu ditanya kayak gitu. Iya waktu itu 2 hari yang lalu nih aku bilang kayak gitu. Mama kok ada yang narik, aku bilang gitu sampai ke pintu belakang. Ya Neng, dia kepengen minta dirapihin mulu katanya gitu. Teriaknya kayak gitu bukan gitu kan? Iya benar, aku bilang gitu. Dia minta bener dirapihin mulu. Itu maksudnya apa sih Bu? Aku pura-pura nggak tahu kan, nenek cerita kan dikasih tahu sama ibu-ibu yang di situ. Rumah yang ininya dihancurin. Soalnya dulu dia meninggal gitu kan. Meninggal nggak ada yang tahu. Nyampe udah pada bau bangke di sini. Ya udah akhirnya kan udah dimakamin. Nah sekarang di sini siapa yang menempatin Neng? Kalau kita jual atau kita kontrakin, kita yang dosa. Itu kan milik orang. Punya orang benar. Nah, mendingan udahlah dipapres aja, makanya sama Pak RT di situ sama Unian lah gitu. Kita juga ada ngaji-ngajinya katanya gitu. Kita udah izin-izinan sama si ibunya gitu kan buat diminta ini dihancurin ya, dirapihin, bukan niat ngancurin, udah digituin. Tapi kenapa malah masih gangguin mulu kayak begini gitu. Kadang malam suka masih ada pocong kayak gini-ginian. Udah ada inian pocong apa? Ibu diinin pocong juga, emang kayak gitu. Nah, emang Neng diiniin kata gitu. Emang Neng asli orang sini, digituin aku kan digituin tuh. Aku bukan, aku mah cucu nenek. Gitu. Cuman lagi nginep, pada engkong lagi sakit gitu. Ya, orang yang baru datang aja diginiin, gimana yang orang lama? Iya Neng, katanya gitu. Dari dulu ini banget, pas semenjak udah si Bude nggak ada, kejadian kayak pocong kayak gituan. Kadang ada kayak anak kecil lari-lari kayak apa kayak gituan. Terus kayak cewek suka ada yang lewat gitu, kayak gitu, yang perempuan lewat di arah itunya, lewatnya tuh di tanah yang dihancurin itu. Oh di situ. Di situ bolak-balik kayak yang bolak-balik begini aja gitu kan. Nih kadang kan suka aneh gitu kalau kita mau ke belakang warung kan, kalau ini suka lewatinnya ke sini, lewatin dapur nenek kan gitu, lewatin pintu si almarhum ini gitu kan, lewat situ. Kalau lagi lewat kita kan nggak mau iseng pasti nengok dong gitu, mata ke kanan ke kiri, ngeliat di situ. Masalah kayak gitu kayak ada yang lewat gitu, kadang lewatin kita, kadang lagi jalan gitu siapa, kadang kayak nggak pernah kenal gitu kata si ibu itu, nggak pernah tahu ada tetangga apa ada yang baru, kali ini ada yang baru tinggal di sini gitu aja, pikirannya positif gitu. Anehnya di situ kalau malam tuh si Ita ada gitu kata si ibu yang tetangga kan, itu si Ita kalau habis pulang kerja selalu digituin, motor kayak ada yang narik kata dia gitu, kayak ada yang ngejeget, berhentinya di situ, berhenti di situ mulu kata gitu, mati ini mau nggak mau ya didorong aja kayak orang ada yang lagi di atasnya duduk, kayak berat gitu. Padahal kagak ada apa-apa, udah goyang-goyang sama dia kata si itu, digoyang-goyang tapi tetap aja katanya. Nyampe di sono ininya si adiknya juga kan ada yang masih kecil gitu, bisa ngeliat kayak gituan, mau bocah-bocah bayi gitu kan. Kakak bonceng siapa digituin? Kakak bonceng siapa tuh? Bonceng siapa? Kagak, siapa? Gitu. Lihat itu duduk tuh, dia tawa-tawa keenakan, Tulun itu motor kakak gua gitu, sama adiknya digituin. Nggak lama, iya tuh dia udah turun kata dia, udah pergi kemana? Itu ke situ, nunjuknya ke ini, ke tempat yang rumah si Bude ini, yang udah diratain ini, yang udah diratain tuh, situ tuh berhenti di situ. Emang tadi naiknya dari mana? Dari situ kak katanya gitu. Beneran kamu dek kata gitu. Enggak, itu tuh masih ada gitu. Kakak kalau nggak ini samperin aja gitu. Enggak banget kata dia. Wah langsung dibersih-bersihin makanya gitu kan. Iseng itu juga masih suka disengin nggak tanya gitu. Kamu di rumah diapain gitu. Pocong itu benar nampaknya sampai di kamar mandi. Aku sampai kaget, aku juga diliatin. Itu, tapi serem nggak kata gitu. Mata doang tapi cakep. Cuma mata emang dasar namanya kita dikagetin gimana sih gitu. Iya. Kalau dikagetin bener apa Bu? Aku bilang itu kan kita ngibrit. Kalau nggak diisengin apa gimana gitu. Itu yang masih yang cakep. Yang kedua kalinya diliatin di dapur, baru tuh aku tuh buka pintu belakang, mau ngambil serokan dari belakang, emang ketinggalan di belakang. Kata nenek, di pintu belakang. Ambilin dulu ini buat nyerok inian tuh, kotor belakang apa bawah kata nenek gitu, makanya aku ambil. Itu aja belum malam loh.
belum malam banget, masih kayak habis isya. Masih sore itu buka pintu, itu melongin muka, tangan begini, pocong gitu tuh. Iya. Melongin muka lu begini gerak gitu tuh. Kalau ini baru hancur sini udah kayak binatang kayak belatung, kayak apa itu macam-macam di sini tuh udah inian. Ngibrit langsung tutup pintu, lari udah habis ambil serokan dulu langsung ngibrit langsung lari. Tutup, astagfirullahaladzim, buat aku ini yang tadi di waktu itu di kamar mandi enak ngeliatnya, yang ini serem amat kataku gitu. Ngomong tuh sama nenek tadi ngambil serokan ada ituan. Apaan? Lu ngeliat bude lagi? Iya, hancur bukan? Kata nenek digituin. Ya hancur nek, kok nenek tahu? Ngomong ya tahu lah. Orang yang kalau yang baru inian biasanya dikasihnya yang cakep dulu diliatin. Ujungannya baru dikasih lihat. Emang meninggalnya begitu katanya. Oh iya. Enggaknya udah inian gitu, udah namanya digigitin binatang gitu, namanya juga udah lama katanya gitu. Itu digangguin terus sampai si kecil juga selalu dibawa mulu. Adanya di itu mulu, di kamar itu mulu. Kamar kosong? Di kamar kosong itu mulu dibawa. Ini kata aku, Ma, mendingan si kecil jangan tidur sama aku deh, Ma. Tidur sama Mama aja deh. Aku bilang gitu sama nenek kan. Tidur sama Mama aja deh. Begitu. Lah emang kenapa sih? Begitu. Wah ini udah berapa hari ini nih, Ma. Nih, bocah kagak ada di kamar mulu. Habis kita melek udah kita kasih susu. Kalau tengah malam kadang jam 12, jam 11, 12 kan nangis minta susu bikinin. Ntar ada jam 1, jam 2-an nangis gitu kan minta susu lagi gitu. Kadang juga dia bangun kita nggak sadar kan, dia pup gitu dari pampers kita ganti kayak gitu-gitu. Dia tuh bangun tuh ngeliat masih ada mulu. Udah mau ke subuh gini kagak ada mulu. Hilang pas mau subuh? Udah mau menjelang subuh tuh ngilang. Kalau yang waktu itu hilang tiba-tiba pertama ada di kamar itu mah baru jam 2. Itu jam 2-an. Kalau ini pas kesini-sini tuh udah mau menjelang mau subuh tuh jam 3 mau inian. Itu gak ada terus. Gak ada terus dan selalu ada tapak begitu mulu. Tapak beginian mulu. Merah gitu ya? Merah kayak gituan. Ini kataku, ya Allah ini jangan-jangan emang beneran dia mau apa kayak gimana kali gitu. Pulang aja kali kata aku gitu. Nggak lama ini udah dikasih pagi-pagi lihat engkong udah nggak ada. Baru tuh pas ngeliat posisi engkong udah nggak ada tuh. Udah emang dari pas subuh itu emang udah apa sih kayak tuh Bapak ini kali ya ada gitu malam ngimpi sini begini gitu kan. Bapak ini mulu kayak udah kayak dadah mulu kayak apa gitu kan. Kayak dilihat ternyata udah pada ngumpul di kamar engkong kan. Udah dilihat ternyata kok nggak ada. Abis ini aku mandi udah aku bersihin si kecil si bayi sampai aku gendong bawa ke engkong tuh. Ya engkong bener udah nggak ada nih udah meninggal. Aku ya Allah Kong jagain apa nih Kong kita masih di sini nih. Aku bilang kayak gitu kalau kayak mau udah nggak ada yaudah deh Kong kita mah ikhlas ngomong itu nggak ada. Biar nggak ngerasain sakit mulu apa error mulu deh Kong udah enak biarin. Ini yang udah menjelang pagi, kita makamin di sini kan nggak dibawa pulang, memang benar di sini di Subang. Udah dimakamin, bikin pengajian kayak gitu malamnya kita bikin ngaji buat inian juga. Malam abis pengajian itu masih ada aja tuh dia. Masih penasaran sama si Putri ini. Ya, si bude-bude ini. Iya, masih penasaran banget gitu. Makanya kadang aku bilang ya lo pakai apa sih ya kan kalau anak kecil lo pakein peniti, lo ada yang gunting, adain ini, ada itu udah semua ada, Bang. Udah ada semua dipasang di bajunya dia tuh udah dipasang, udah dipasang semua itu. Tapi kenapa masih ada aja gitu? Kadang posisinya dia kalau lagi ini suka kayak orang lagi diajak bercanda, kadang nggak ada siapa-siapa. Iya. Gitu loh kataku, ini anak kenapa gitu? Kadang kita iseng kalau lagi maghrib apa kayak gitu, habis kejadian inian ngeliat yang kayak gitu kan. Lihat lagi nih anak masih begitu mulu kayak gitu. Aduh ya Allah, aku ngeri nih. Tapak yang merah ini aja belum hilang. Udah diapain gitu ya? Mau minta tukang urut di sini siapa? Kita nggak ada yang tahu, nggak kenal. Jadi kata aku bilang, habis udah berapa hari ini engkong gitu 3 harian engkong balik aja yuk. Aku bilang kayak gitu, kita iseng nih Bu. Ya udah ayo balik. Kita udah mau pulang tuh, udah mau berapa hari kita mau dekat mau pulang. Itu tuh malam-malam itu tuh kayak ada yang ngejegat. Oh, nggak boleh pulang gitu? Nggak boleh balik. Itu benar-benar udah rapi nih, kita udah mau pada rapi nih, pada balik. Bukan aku doang, kayak Ua yang lain semua juga emang pada mau balik karena memang ada yang kerja kan mungkin gitu doang. Udah 3 harinya kakek juga kan gitu, mungkin udah bebas ini. Kita mau balik,
Itu lagi duduk tuh, lagi posisi duduk tuh lagi ngerapin inian tas dimasukin. Aku mau keluar kayak hawanya kayak males-malesan gitu. Oh iya. Kayak nggak mau, aduh tar dulu deh, duduk lagi di sofa lagi gitu kan. Balik lagi ke sofa lagi, udah mau keluar sofa lagi. Pas benar-benar di depan pintu gitu, udah mau deket ke inian mobil. Itu sosok cewek benar-benar pakai baju kayak zaman dulu yang aku bilang kayak tukang jamu gitu kan, nampakin muka. Itu benar-benar di situ. Kamu boleh pulang, tapi dia jangan. Oh. Aku digituin. Iya. Dia sambil melotot ngomong ya, bukan kayak orang yang kayak baik-baik gitu, kayak gimana gitu, nggak, melotot. Marah gitu ya? Marah. Kamu aja yang pulang, kata dia gitu. Biarin dia tinggalin. Gitu. Nunjuk ke anakku yang aku gendong. Ya. Dia tinggalin, kamu pulang sama yang lain. Biar di sini tempat saya. Biar ini tempat saya benar-benar. Kalian jahat, tempat saya udah nggak ada. Gitu. Ya, aku langsung bilang, lah yang ngancurin kan bukan saya. Aku bilang gitu. Yang ngancurin kan bukan saya. Cuman kesini, cuman numpang sebentar. Maaf kalau emang saya ganggu atau saya nggak sengaja keinjek, kesenggol, karena kan maaf ya, aku bilang gitu. Kan almarhum kayak begini, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, takutnya aku lagi duduk kedudukan, jalan keinjek. Aku ngomong sama dia begitu tuh. Tapi jangan ganggu anak saya dong, aku gitu. Saya udah pernah kehilangan anak, aku bilang. Dia saya rawat. Kamu pergi. Aku gituin. Ngomong perginya kayak orang usir. Kamu pergi gitu. Dia saya rawat, kamu pergi. Ngambil motor itu. Ya Allah, kata Bang, tolong banget jangan ganggu, omong gitu. Itu tangan si bayi tuh udah kayak orang pengen gimana sih? Kalau mau minta digendong, tangannya udah ngasih. Iya. Udah begituan gitu kan. Jangan Putri sini, apa aku bekap aku giniin gitu kan, tangan aku pegangin. Tetep aja gitu kayak masih bergerak gitu. Udah 7 bulan kan, tenaganya udah gedean tuh dia tuh. Emang gembul gitu, anak kayak mau tangan pengennya keluar, pengen begini mulu gitu. Iya. Nian aku panggil ibu tuh dari masih ada di dalam, karena kan masih ada yang dirapihin, yang di situ kan masih yang beda, adik-adikku yang rapihin. Panggil ibu sama nenek, Bu, nih tolongin, aku bilang kayak gitu. Apa sih Rang, kenapa, kata gitu. Ini apaan? Itu kan ada bocah di depan, minta tolong bocah aja kalau Banda mau diangkatin gitu, barang-barang yang masih belum diangkatin udah aja. Bukan Mak, tolong sini cepetan, bilang kayak gitu. Lari akhirnya nenek sama ini yang kenapa sih Rang? Ini, begitu ini yang udah nggak ada, mau minta si Putri, kata gitu. Astagfirullahaladzim, kata gitu. Di mana, kata gitu. Ini di sini. Ngomong tadi ada di sini Mak. Aku teriak manggil ibu sama nenek malah nggak ada sekarang, ngomong gitu. Si Budeh bener-bener ini katanya itu udah dibayain kayak apa, kenapa malah pengen anak ini. Emang kenapa sih Mak? Ini kan dibilangin dia kan pengen bocah, katanya gitu. Dia dari dulu sampai sekarang tuh nggak bisa punya anak. Nah kan dia pengen kan yang dulu anaknya si itu tuh, katanya gitu. Pernah dengar nggak waktu itu lagi kesini ada yang meninggal, katanya gitu. Oke. Ya Bang tuh. Udah daerah kita balikan buruan daerah, katanya, daripada iseng, katanya gitu. Itu nyampe mau balik bener-bener kayak susah banget tuh Bang, bener-bener kayak gitu. Itu sampai anakku sampai panas badannya, demam gitu ya. Demam, tiba-tiba demam, orang tadi adem aja, orang tadi masih bisa diajak bercanda, ini sekarang nangis kejer, panas tinggi gitu. Ngerinya kan takutnya kan kayak kekencang kan, demam tinggi gitu kan, dipegang sama nenek panas tuh kayak gini. Ya Allah, kata nenek dinin. Akhirnya sama Uwa yang ngerti inian dibaca-bacain tuh, dibaca-bacain palingan nongolin diri. Bener-bener nongolin diri, langsung kayak nggak terima. Itu tuh ini apa sih, kayak sapu-sapu, sendal apa yang pada lagi itu kan pada terbang-terbangan Bang. Kayak ngamuk gitu, kayak ngamuk gitu-gituan. Aku pun ngelihat sendiri gitu, bener-bener dia lagi kesel, kayak marah gitu. Mungkin yang dia pengenin nggak diturutin gitu. Nenek akhirnya ngomong, ntar tempat lu diberesin, kata nenek. Nanti kemarin gue udah bilang, kata nenek, gue udah bilang sama di sini buat beresin, buat dirapihin. Rumah gue jangan lu gangguin, kata nenek gitu. Cucu anak gue jangan pada diginiin, kasihan, kata gitu. Kalau lu pengen ini kan udah dari sononya emang gak dikasih, gak bisa punya bocah, katanya. Ikhlasin aja.
di sini aja kalau sholat doa aja pada didoain kok, lu udah apa pergi, kata nenek gitu. Ngapain, ntar dirapihin, kata nenek gitu. Tungguin aja. Itu bayangin aja bang, percaya nggak, itu dia ikut nyampe balik, nyampe di rumah. Oke, ikut berarti Ikut nyampe di rumah, kita nggak ada yang tahu kalau dia ikut, nggak tahu sama sekali. Dia balik tuh, kita pulang benar-benar balik di situ, orang udah iseng, diinin, orang udah macam-macam, ibu sampai ditarik-tarik, bocah dibawa-bawa lagi, kan kita iseng kalau kayak gitu. Udahlah, gue juga ikut dah, kata nenek gitu, daripada di sini. Nah terus ini gimana mak? Udah biarin aja rumah, biarin. Ntar si itu aja tuh, si Oto katanya yang suruh beresin rumah gue mulu, rapihin, atau anaknya kayak yang mau nikah, tempatin gak di sini gitu. Gue ikut lo aja deh, itu dah, katanya gitu, kata nenek kan. Ya udah deh, ayo mak, udah deh ikut aja deh mak, biar Ida juga ada temennya di rumah, digituin sama mama kan, sama mama mertua aku tuh. Akhirnya ya udah kita cabut balik, ya itu nggak ada rasa apapun, nyantai aja tuh. Makanya kata gue, alhamdulillah ya Allah, akhirnya gue pulang juga, anakku selamat, kagak kenapa-napa, gitu-gitu kan. Ada sehat-sehat semua, yang nomor ini yang paling gede juga sehat, yang bayi juga sehat, aku bilang gitu, nggak kenapa-napa. Nyampe di rumah, pas banget itu tuh kita berangkat jam berapa sih, sore apa jam berapa gitu, nyampe kan agak malaman tuh. Istirahat sebentar tuh, benar-benar istirahat dulu, duduk gitu, nyantai gitu. Soalnya ada saudara dari nenek, ada yang ngikut ke rumah dulu. Oh iya. Adiknya nenek itu mau main, udah lama nggak main ke rumah nenek, ke rumah ibu, ngikut ke sini gitu kan, ke Tambun. Karena emak juga ngikut ke Tambun juga gitu kan, jadinya ya udah deh gue ikut ke situ. Jalan tuh, ada 2 mobil akhirnya di rumah. Masuk ke dalam, itu kayak orang lagi ada yang lagi ngecang-ngecang lagi di atas tower. Waduh. Itu nggak pernah ada loh. Iya. Nggak pernah ada. Cuman yang waktu itu pernah, emang di situ emang ada cewek cantik pakai baju merah, emang pernah di situ ada. Iya. Pernah. Kalau dikasih taunya zamannya dulu, nggak tahu inian gitu. Cuman kalau ini paras muka ininya sama kayak yang kita lihat ada di kampung. Oh iya. Si bude-bude itu lagi. Iya, pakaian kayak begitu kan, warnanya merah gitu, pakai kebaya merah gitu kan, bukan pakai daster merah, pakai kebaya merah gitu, pakai kain coklat terapi, batik, bener-bener cakep banget ya gitu pakaiannya kayak gitu. Itu lagi uncang-uncang gitu, lagi goyang-goyang di atas gitu, kata lah, ngeliat itu, tak dulu deh, kata aku bilang itu, kenapa sih, kata suami. Tuh lihat dari jendela, ngomong gitu, karena tower sama tempat aku yang tempat tinggalin dikasih sama mamanya kan rumah itu pas banget depan tower. Kalau aku mau ngeliat jendela juga ngeliat kayak gini, ada uncang-uncang lagi atau orang lewat juga kelihatan gitu kan, jendela gede gitu. Katanya itu beneran, katanya itu di atas mana, dia ngeliat tuh. Hah, tak dulu katanya itu bukan yang pernah ada di tempat nenek ya, katanya itu di rumah sono, katanya gitu. Coba dulu perhatiin deh mah, digituin sama dia tuh. Ya aku perhatiin lagi, dilihat-lihat lagi, tapi dia mah nggak natap kayak itu tuh, nggak yang melotot serem apa gimana, cuman lagi gini aja gitu, mukanya tuh kayak orang lagi bengong. Aku merhatiin tuh, ngeliatin, itu kok sama mukanya sama kayak yang ini. Iya benar ya, kata aku bilang, lah apa jangan ngikut kali, aku bilang gitu. Pak, nggak salah ini kali ya, mau pakai kedipin berkali-kali tuh, mata dikedipin, benar-benar kedipin. Nah itu benar-benar itu bukan dia, benar-benar muka si bude itu. Iya. Langsung keluar dari rumah, lari, pegang tuh bocah, aku bilang kayak gitu. Mau ke ibu dulu, aku bilang gitu. Mau ngapain? Udah diem aja, aku bilang gitu. Lari aku ke ibu sama nenek, nyamperin kan. Kenapa Ra? Mak, bude kayaknya ngikut, aku bilang gitu. Bude ngikut, ngaco lu. Bude rumah di sono, masa iya ngikut ke sini? Kan bude rumahnya belum jadi nih, aku bilang kayak gitu. Yang pasti ngikut lah, apalagi di sono rumah nggak ada orang, aku bilang gitu. Masa iya dia mau nempatin kagak ada orang, aku bilang gituin aja. Lu bercanda aja, kecapean kali, kata nenek gitu. Mak beneran, itu di atas tower lagi uncang-uncang angin. Yang lu lihat, yang biasa itu kali dulu ayah lu. Yang biasa ada di atas tower, udah kagak aneh, ada cewek begitu. Itu mah pakai daster, ini bukan daster, ini pakai baju kebaya. Aku bilang itu bener-bener model bude, ngomong gitu. Nenek penasaran kali kayak gitu, masih ada nggak itu di situ? Kesel kan, daripada takut lari ke situ bener udah nggak ada. Aku WhatsApp ke suami tuh, kayak HP. Pak lihat lagi pak, coba pak, ngomong gitu kan. Itu masih ada yang uncang-uncang nggak di atas, kata aku gitu. Sama papanya dilihat kan, sama suami itu diliatin.
Iya ada. Masih ada? Dijawab tuh suami Oke. kan. Iya tuh ada. Kata itu. Masih ada mak, kenapa? Kata itu. Nenek-nenek kagak percaya. Aku bilang gitu. Suruh kesini aja, no masih ada no dia no. Katanya di atas. Pelan-pelan kayak jalannya, jangan apa. Kalau bisa diterbang gitu ngomong gitu, bercandain gitu di HP kan. Tahu gila lo pak, ngomong tuh. Akhirnya diiniin tuh. Nenek ngikut sama mama, jalan tuh masuk ke dalam inian pelan. Mama jalannya pelan-pelan aja mak. Takutnya tuh setan ngeh, aku bilang kayak gitu. Takutnya si bude ngeh kalau mau disamperin, aku bilang itu. Kayak pelan tuh, sendal namanya sendalnya gimana sih suara sendal gitu. Iya. Cuman kan ada yang gesrek-gesrek jalan, ada yang teprak-teprak gitu. Udah jalan pelan tuh nenek sama ibu pelan-pelan sama aku pas ngeliat, nenek ngeliat dulu ngintip pala dulu. Kalau emang kita mau belok mah pala dulu kelihatan gini. Ngeliat, iya mak, kata ibu gitu. Mak, itu yang kemarin narik-narik mak, kata itu. Narik-narik Ida, kata ibu gitu. Narik-narik lu yang ditarik-tarik digotong-gotong bocah katanya gitu. Malah dibetot-betot lu maju satu mundur lagi gini-gini gerak-gerak gitu. Iya mak, itu pakai baju begituan, katanya gitu. Nah, udah sama nenek disamperin lagi dilihat. Astagfirullahaladzim bude, gitu sama nenek tuh teriak tuh depan rumah tuh. Bude, ngapain di atas? Kata nenek digituin. Pulang nggak? Jangan ngikut saya nggak balik lagi ke kampung, gitu. Paling saya mau pulang cuma setahun sekali, habis pas lebaran. Ngikut bocah mau pada balik ke kampung, pulang kagak, kata nenek digituin. Dia masih aja di situ. Mau ngapain ngikut saya? Rumah nanti dirapihin, tapi saya udah nggak di situ. Jangan iniin, ada gitu. Jangan ngikut. Cucu saya sama cicit saya mau pada hidup, gitu sama nenek kan. Jangan digangguin. Kasian, orang udah capek-capek bunting, udah apa yang ngelahirin, kata nenek gitu. Masa iya diambil lagi, kata gitu. Udah, kasian apa bude, kata gitu. Udah jalannya kayak begitu mau diapain? Mau apa kamu, mau apa? Mau dikirimin apaan ke kuburan? Gitu nama nenek tuh. Apa ini kayak orang dikasih tahu kali nenek kayak gitu. Iya, ya udah. Entar juga rapi. Nenek jawab gitu doang. Iya, entar juga rapi. Tenang, kayak semula. Digituin doang tuh. Nenek jawabnya. Nenek lagi ngobrol sama bude kali di atas kayak gitu. Iya kali dibiarin aja dulu tuh. Iseng inian. Itu anakku yang itu tuh kayak orang cerita, teriak. Iya. Kayak nggak tahu yang lagi digendong. Lagi digendong, tapi kita mah ngeliat di bawah bang. Tapi inian nangis kayak lagi digendong-gendong gitu, kayak nggak mau digendong gimana sih, badan tuh begini-gini tuh. Nakuk kayak orang apa sih, kayak tengkurap. Ini mah bukan tengkurap gitu, celentang tapi diangkat pantatnya gitu. Angkat pantat gitu-gituan gitu, nangis teriak-teriak kayak gitu kan. Ya bocah nenek yang lagi tuh. Udah, jangan digendong, digituin dong tuh sama nenek. Dia nggak mau ikut. Jadi dia masih sayang sama mamanya. Kalau emang dia misalkan dia mau ngikut sama kamu, digituin sama nenek tuh. Dia nggak bakalan nangis kayak gini, bude. Dia diem, anteng, udah lah gitu. Kayak yang kemarin, gituin. Jangan diginiin lagi, kasihan. Dan gitu, udah akhirnya lemes tuh, lama-lama lemes, blek-blek, tidur tuh anakku tuh. Langsung blek gitu, nggak pakai nyusu lagi. Langsung tiba-tiba tidur kan, kita kaget. Mak udah nggak apa-apa mak, dia tidur apa-apa nih mak, aku bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, Ra. Udah ntar dia bangun langsung mandiin, katanya. Ituin aja, mandiin air hangat gitu doang. Udah nggak ada mak, nggak ada. Udah dia udah balik gitu. Iya, ntar rumahnya jadi rapihin. Dia minta cuman rumah, minta dirapihin. Kayak dulu lagi gitu. Sama dia kepengen anak kecil. Aku udah dong, jangan kayak gini mulu deh, ngeri. Enggak, dia udah pulang Ra, katanya gitu. Gak bakalan ada apa-apa, katanya. Udah, di sini juga aman, katanya gitu. Ibu bilang aman apaan mak? Di sini juga masih ada yang suka angge, katanya gitu. Iya, di sini mah udah nggak aneh dengar lu cerita. Gara-gara si almarhum papa, kalau itu mah di rumah, gara-gara almarhum papa naik ke atas ngambek, mau ditinggalin mama, naik ke atas tower tinggi. Teriak-teriak, enggak, gue mau nyampe mati juga gue mah nggak bakal mau diceraiin gitu, gue nggak mau pisah sama lu, gue nggak bakal tinggalin lu gitu doang. Karena nenek kesel gitu sama ayah gitu kan. Ayah ini bikin masalah mulu, gedek jadinya udah, mendingan lu pergi tinggalin anak gua.
gitu. Mendingan lu jangan nama anak gue. Makanya habis kejadian itu tuh ada tuh uncang-uncang ituan. Yang merah itu ya, tapi yang pakai daster lagi. Iya, sama anak kecil pakai celana. Yang baru tahu di situ memang ada yang lagi miara gituan. Oh. Ada itu-ituan, makanya kataku masih ada mak orang itu ada. Sampai sekarang pun juga masih ada. Tapi itu kayak semacam urban legend daerah sana ya? Iya, itu mah beda. Berarti udah sering warga-warga sana yang daerah Tambun tadi ya? Itu udah sering lihat di tower tadi ya? Tower itu mah ada. Udah sering, kalau itu mah sering udah digangguin. Kadang kayak di kebun belakang juga gitu, kayak jurang bambu suka turun sendiri. Dia tahu yang mana orangnya apa sih, kayak jahat rese, itu pasti turun sendiri. Ya gitu. Kalau zaman dulu kita bingung juga ya, mau nggak percaya tapi ada kejadian. Masih banyak yang aneh-aneh kalau zaman dulu ya. Bang, di rumah aja kayak begitu. Masih ada, nyampe sekarang masih ada sih bang. Nah Mbak, untuk rumah yang di Subang nih Mbak ya, saya mau tanya nih. Itu kan tadi gangguannya ada semenjak rumah yang ditempatin si Bude ini dihancurin. Nah kalau boleh tahu nih, si Budenya ini kuburnya di tanah itu apa di? Enggak, di pemakaman. Pemakaman umum. Oh, suami istri juga sama? Si padenya. Si padenya sama Budenya di pemakaman. Enggak, kalau padeh mah di Jawa. Oh, di Jawa. Pas meninggal dia katanya balik, dengarnya balik meninggal, pulang ke sana kok nggak balik-balik lagi. Oh, dia meninggal. Ya. Berarti yang meninggal di situ ya si Budenya ini ya. Bude. Dan ternyata sama warga dimakamin di pemakaman umum. Sama tetangga semua di situ karena memang nggak ada saudara. Iya sih, benar-benar. Nggak ada saudara, dan dia juga gitu orangnya nggak banyak. Nggak bersosialisasi, namanya bersosialisasi. Sama warga tuh kurang. Ribet amat ngomong sosialisasi, nggak bersosialisasi gitu. Karena dia sibuk sama dagang. Iya, gitu. Karena dia cuma sendiri juga ya. Dan bingung juga ya, namanya juga ibaratnya nggak ada siapa-siapa, rumah juga mau dikasih ke siapa gitu, nggak bisa diwarisin gitu. Dan keluarga-keluarganya juga nggak ada, kayak adiknya, kakaknya. Nggak ada di kampung ataupun di sini pun nggak ada yang datang. Nggak ada di sini nggak ada. Itu di Subang itu nggak ada. Berarti kayak semacam sebatang kara. Perantau. Iya, perantau sebatang kara doang. Datang bana gitu. Di kampungnya juga nggak ada saudara sama sekali. Enggak, kita mah nggak tahu ya ada saudara apa enggaknya gitu. Cuman emang dari sana nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang, oh iya benar juga ya. Nggak ada yang datang gitu. Pernah waktu itu ngabarin ke saudara dari Paden di sana. Cuman handphone udah nggak bisa dihubungin katanya. Dari situ udah mungkin, ya udahlah, namanya juga itu mah kan kampung Bude kampung Padehnya gitu apa gimana kita kan nggak tahu. Dia satu kampung atau beda kampung kan kita nggak tahu. Berarti lost kontak semua lah orang-orang. Bener-bener nggak ini gitu. Keluarganya udah nggak ada yang bisa dihubungin semua lah ya. Iya, kita minta tolong gitu. Dan tadi juga rumahnya sebelum dihancurin emang udah kayak mau rubuh ya jatuhnya ya. Udah reot. Udah reot. Sebenarnya bahaya juga ya, takutnya ada anak-anak masuk, kejatuhan barang apa gimana kan. Makanya Pak RT di sana ngusulin untuk ngeratain aja deh Bu, nih gimana ya? Ya sih Pak, daripada kayak gini orang ketiup angin ada yang gubrak jatuh. Iya sih bener. Kayak gitu kan. Bahaya juga sih sebenarnya kan. Dan semenjak itu bahkan nggak cuma di rumahnya nenek tadi ya, yang ada gangguan, di tetangga-tetangga pun ada. Ada, di tetangga pun juga kena sama semua. Itu gangguannya pun juga sama. Pakaian dengan pakaian baju-baju batik kayak kebaya, juaran jamu, posisi pakai kain kafan kayak pocong kayak gitu, kayak gitu-gitu sama semua. Sosoknya dia antara dua ini ya, yang satu pakai kebaya, yang kayak buat jualan jamu, yang satunya kadang-kadang pakai pakaian pocong. Berarti yang dilihat Bara di kamar mandi itu yang dikagetin itu bukannya si Bude ini? Iya, cuman emang gimana sih? Yang satu itu cakep, nah yang kedua kalinya itu serem. Oh, muka-muka dia, mohon maaf ya waktu apa dia mau ngasih tahu kali gitu ya, mau ngasih tahu kalau ini gue nih gitu. Kalau Bude mah ketemunya mah udah inian, gimana sih? Mayat udah digigitin sama binatang gitu. Bisa dibilang busuk lah ya. Nah, kayak gitu deh. Ini mata udah ini ada yang memble, satu memble gitu merah. Sini bopak-bopak semua begini, ini robek begini gitu bibir. Udah ini banget. Berarti di kamar mandi itu mukanya biasa cakep gitu. Yang pertama cakep. Yang aku lihat tuh cakep nih nongolin tapi muka itu pakai maksudnya kayak pocong gitu. Ada pocongan-pocongan. Yang inian ya, gitu-gitu kan kita kaget. Lagi buka pintu dia nongolin muka brek begini gitu kan kaget. Di depan pintu itu. Pas depan pintu baru buka pintu mau ke kamar mandi, ngibrit lagi, aku langsung ngibrit lari. Kedua kali ini mau ini lagi, begitu juga sama.
Ini muka tapi aneh, lebih serem, makanya apa ngumpet ke mama waktu itu. Gila sih kalau Itu gitu. serem gitu, hancur banget sini, udah hancur ginian gitu. Nenek ngasih tahu kalau itu mah yang udah dilihat yang orang lihat. Pas mau dimakamin, pas ketahuan kalau dia kagak ada, mukanya kayak gini Ra. Aslinya mah cantik kata nenek gitu. Berarti dari tetangga-tetangga sering banget ngeliatin pocong dalam wajahnya bude gitu. Bude. Sering itu tetangga gitu. Sering. Jadi rumahnya pas di belakang itu kan ya, dapur ada pintu ke belakang gitu ya. Itu pas rumahnya di situ depannya. Depan, pas banget itu rumah Bude. Pintunya nggak ada ke sini kalau Bude sendiri. Kalau pas ini pintu belakangnya dia, soalnya pintu belakang dapur orang gitu kayak gimana. Bude tuh nyempil gitu, gimana sih dia nyempil. Nyempil di situ, di pintunya sendiri, rumah dia tuh sendiri, pintunya yang ngadep sendiri ke sini. Kalau kita kan pada ngadep ke sono, ada yang ngadep ke sono gitu. Pintu depan kitanya, jadi kita mantatin tembok si dia gitu. Bude ini. Mantatin tembok kayak ini. Makanya gitu. Berarti rumah dia hancur, ya pindahnya ke rumah-rumah orang. Nah iya itu makanya mungkin dari situ kali orang, karena Bude juga rumah kanan kiri gitu kan, depan belakang itu pohon-pohonan gede semua. Kayak pohon sawo, ada pohon durian macem-macem gitu Bang. Jadinya itu juga bahaya kan kalau ada angin, niban juga pasti hancur dong rumah gitu kan. Emang lebih baik dihancurin sih sebenarnya sih daripada ya kalau misalnya ada yang ahli warisnya yang nggak masalah lah, silakan dia apa-apain. Ini kan nggak ada. Bude sempat diiniin katanya dari di situ katanya pernah mau diajak. Bude udah tinggal sama saya aja nih, ada nih tetangga di sini juga udah nggak ada suami gitu. Tinggal sama ini aja. Ini gimana Bu? Ya nggak apa-apa kalau budenya mau sama saya. Orang budenya aja nggak pernah ngobrol gitu. Saya mah nggak apa-apa daripada saya sendirian. Hitung-hitung saya punya kakak digituin. Bener-bener. Tapi dia nggak mau. Dianya nggak mau. Enggak. Saya nggak bisa ninggalin tempat saya. Itu kenang-kenangan saya. Dia cuma jawabnya gitu mulu gitu. Berarti berarti udah ada kayak kenangan di rumah ini. Makanya banyak banget ini deh gitu. Apalagi cuma berdua gitu kan sama suami. Nggak punya anak gitu. Kalau dihancurin ya pasti marah dianya ya. Nah itu dia. Makanya orang udah lupa deh, udah nggak ada. Dianya nggak ada, akhirnya dihancur. Nah daripada gitu gimana? Sih bener juga sih. Aduh. Dan saya penasaran nih Mbak, di kamar kan tadi ada di rumah tadi ya di Subang ada kamar satu tuh yang kosong. Itu kamarnya siapa dulu itu? Dulu kamarnya ini adiknya ibu paling bontot. Kenapa kosong sampai sekarang itu? Kan udah pindah ke Tambun juga. Sekarang udah tinggal di Tambun. Ibu mertua tuh 3 bersaudara. 3 bersaudara. Kalau yang kayak ibu sama yang kedua emang udah ikut tuh udah di Tambun bareng. Udah di bareng gitu kan. Kalau yang 3 tadinya masih ikut sama bapak emaknya gitu di kampung. Karena si tante ini nggak betah gitu kan, pengen yuk kita di Jakarta aja kayak gitu kan, daripada di sini kayak gini-gini mulu gitu kan. Kerja juga cuma begini-begini gitu kan, nggak enak kayak apa. Minta apa-apa bentar-bentar minta tolong nenek apa-apa gitu kan, malu ya kita juga berarti kita numpang deh kasarnya kayak numpang itu kan nggak enak. Ya udah deh ayo akhirnya ngobrol, itu juga pelan-pelan, tadinya nggak diizinin sama nenek, emang paling bontot kesayangan nenek gitu kan. Ya udah dibolehin deh akhirnya sebelum kakek sakit itu kan, udah biarin deh biar mandiri. Biar mandiri. Pindah ke Tambun berarti dia. Akhirnya yaudah mau kemana? Itu si Tete aja, Tambun katanya itu. Ya udah sono gituin. Berarti itu bukan kamar yang ibaratnya yang serem-serem macam-macam enggak kan? Emang kamar kosong yang ditinggalin doang. Tinggalin kan? Udah lama. Pas tadi Mbak Ara sama sekeluarga ke sana, emang itu kamar nggak ditempatin? Emang nggak ada yang nempatin. Paling cuman kayak ini aja adik-adikku atau ponakan-ponakan dari iseng masuk itu ya. Buat pada main biar nggak digangguin adik-adiknya, pada ngumpet deh kalau kita kayak ngumpet gitu. Karena memang di dalam itu masih ada kasur. Masih rapi gitu, rapinya tuh masih ada kasur, ada lemari gitu ya. Kayak masih kamar aja. Cuma bedanya nggak bersih aja gitu, ngebul. Kayak debu gitu ya. Kalau emang mau geretak di situ sapuin dulu deh sama lo gitu. Bersihin dulu, yang ini dibuang-buangin apa kayak gitu aja. Cuman kan tadi kan ada siapanya tuh yang ngebuka lemari terus kesurupan? Si adekku. Adiknya Bara ya? Adik ipar. Adik ipar ya? Itu kan di kamar itu berarti kan? Ini kesurupannya kan?
Nah, berarti emang bukan kamar yang horor ya, emang karena si Bude ini keliling-keliling berarti. Nah, apalagi kan itu tembok itu kan dekat-dekat sama itu. Ya. Itu. Iya. Nembusnya gampang. Namanya juga orang udah nggak ada kan, nembus aja kan gampang, tinggal masuk. Iya sih, benar-benar. Berarti nongol kan dia kaget. Nongol kok cuma kaget pingsan doang nggak apa-apa bang. Iya, tapi kan masuk. Dia minta beresin, benerin kayak gitu-gituan. Kita kan kaget. Berarti kalimatnya selalu begitu. Iya. Selalu minta bener rumah yang dulu dia pernah kita hancurin, dibangun lagi, tapi diberesin lagi. Pokoknya nggak mau tahu kayak gitu. Kalau kayak gini gue nggak bakal bisa ini ya. Iya. Padahal kan udah dibilangin sama Ustadz di situ juga, tempatnya udah bukan di sini, rumah kamu udah beda, pulang. Tempatnya udah beda, jangan di sini Bude. Kalau di sini kamu nggak bakalan tenang. Mau nyampe kapan kamu bakalan begini mulu, kamu mau? Gitu. Bener-bener sih. Berarti nggak tenang ya gara-gara dihancurin doang. Dan mayoritas gangguan di daerah situ, bisa dibilang daerah situ ya dari si almarhum Bude ini. Dari Bude, awal dari Bude itu tuh sering ada kayak gitu. Berarti kita Allahu alam itu entah itu arwahnya Bude atau korinnya atau gimana sih, kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Kan. Intinya saat ada penampakan ya itu sosoknya di si almarhum Bude ini. Almarhum Bude. Aduh, kacau. Cantik almarhum ini mah cantik, kata nenek mah cantik aslinya. Cuman ya ibaratnya meninggalnya nggak wajar sih jatuhnya sih. Iyalah, tiba-tiba meninggal udah busuk begitu ya. Takut kepleset atau apa di dalam, sakit nggak sadar apa gimana gitu, kita kan nggak ada yang tahu. Karena dia juga salahnya dianya begitu. Iya, nggak bersosialisasi ya. Paling keluar cuman berangkat Bude, jawab gitu. Jualan doang ya. Jualan gitu ya, paling disautinnya pada kayak gitu doang. Abis Bude, iya, jawab gitu aja, udah masuk dalam, tutup pintu gitu aja kerjaannya, kata nenek. Iya, pantes. Kayak kita lagi liburan aja, kalau lagi liburan ke sana gitu, ngeliatnya juga sama, selalu ngeliatnya begitu. Oh, berarti dulu pernah sempat ketemu orangnya langsung? Pernah. Maksudnya orang yang hidupnya nih? Ya kita kan nggak tahu kalau dia yang meninggal gitu kan. Karena gue kan di situ bukan dia doang, ada siapa gitu. Kayaknya nggak tahu cerita kalau dia cuma tinggal berdua, nggak punya anak, itu aku nggak pernah tahu. Cuma tahu ya emang ada orang gitu. Berarti sempat ketemu ya? Ya emang kerjanya keluar gitu. Itu tukang jamu iya gitu. Tukang jamu iya si Bude gitu. Aja kayak orang biasa kita nanya aja. Belum ada apa-apa, belum kejadian apapun gitu. Oh iya. Ini nah, kalau boleh tahu itu pas meninggalnya tahun berapa itu? Si siapa tuh? Si Budenya ini. Bude nggak tahu kalau itu mah. Nggak dikasih tahu sama nenek. Pokoknya udah Maya sama kakek aja kan 2018. Iya. Udah dia dulu. Dia duluan berarti ya? Iya udah duluan. Tapi Mbak Ra pernah ngeliat kan si sosok Budenya? Pernah sempat ngeliat. Sempat ngeliat di tahun berapa masih tahun lupa deh aku tuh. Udah lama banget. Wih udah ini banget. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Ara nih. Jadi seminggu kurang lebih ya Mbak. Seminggu, sampai kakek nggak ada. Sampai almarhum kakek tadi ya. Siap. Meninggal 3 hari setelah pengajian, 3 harian kakek ya baru pulang. Iya, dan ternyata sempat diikutin juga nih. Ikut pulang, nyampe rumah. Tapi alhamdulillahnya nggak ada sama si anak tadi, saya Putri ya. Putri paling kecil. Nggak ada yang itu, yang nggak ada masalah ya berarti. Nggak, alhamdulillah nyampe sekarang sehat-sehat aja. Udah nggak ada, udah pulang, udah balik ke rumahnya. Udah gak ganggu lagi. Oke Mbak Ara. Thank you banget nih. Iya, sama-sama. Udah mau sharing pengalaman nih yang luar biasa nih. Dan buat kalian nih Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa like, share, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata. Gue Putra pamit undur diri. Mbak Ara juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung depan ya? Udah. Hah? Ini aku coba. Boleh, coba. Motornya sini.